Perkenalkan, nama saya Priska Antonia Wustila Olah dari 11 MIPA 2, nomor absen 28. Kali ini saya akan membahas tentang perangkat keras internet. Yang pertama adalah perangkat keras utama. Terdiri dari komputer. Komputer adalah komponen utama untuk dapat mengakses internet. Jadi, spesifikasi komputer yang digunakan dalam koneksi internet sangat menentukan cepat atau lambatnya kinerja akses internet. Semakin tinggi spesifikasi sebuah komputer, semakin cepat kinerja akses internet. Yang kedua adalah modem. Modem merupakan perangkat keras yang sering digunakan untuk komunikasi pada komputer. Data dari komputer yang berbentuk sinyal digital diberikan kepada modem untuk diubah menjadi sinyal analog. Kemudian sinyal analog tersebut dikirimkan melalui beberapa media seperti telepon dan radio. Yang ketiga adalah telepon. Jaringan telepon digunakan untuk meneruskan sinyal dari modem. Kecepatan modem sangat berpengaruh terhadap rekening telepon yang harus kita bayar setiap bulannya. Dalam komputer terdapat beberapa perangkat seperti yang pertama monitor. Komponen ini harus diperhatikan kualitasnya, karena monitor memvisualisasikan data yang diproses dalam sebuah layar. Spesifikasi monitor yang baik adalah menggunakan VGA atau Video Graphic Array. Karena memiliki resolusi 800x600, VGA dapat menampilkan 128-254 warna dan ketajamannya bisa diatur. Berikut adalah gambar monitor. Yang kedua adalah memori atau RAM. RAM dapat membaca atau menyimpan atau menulis data atau program. RAM yang bisa digunakan untuk mengakses internet adalah minimal 16 MB. Dengan demikian, semakin tinggi suatu memori, semakin banyak yang dapat ditampung oleh komputer. Data pada RAM bersifat volatif, yang artinya data hilang apabila komputer dimatikan. Berikut adalah gambar RAM. Yang ketiga adalah prosesor Pentium. Prosesor dapat diartikan sebagai otak dari sebuah komputer yang berfungsi mengolah semua informasi yang dimasukkan pengguna komputer serta memberikan hasil sesuai dengan kehendak sang pemakai. Berikut adalah gambar prosesor. Semakin tinggi prosesor, semakin cepat pula komputer dalam mengolah perintah. Yang keempat adalah hard disk. Hard disk merupakan tempat menyimpan program atau data yang ada dalam komputer. Hard disk yang digunakan minimal adalah 2 GB. Hard disk yang besar memengaruhi banyaknya software yang disimpan. Berikut adalah gambar hard disk. Ada beberapa jenis modem. Yang pertama adalah modem internal. Modem internal merupakan modem yang dipasang di dalam komputer pada slot ekspansi di mainboard komputer. Kecepatan rata-ratanya adalah 56 kbps. Dari segi harga, modem ini terbilang lebih hemat dan ekonomis. Pemasangannya juga praktis. Namun, dalam memantau status modem akan sedikit sulit karena tidak ada lampu indikator dan modem ini membutuhkan daya dari power supply yang dapat meningkatkan suhu panas di kotak CPU. Yang kedua adalah modem eksternal. Modem eksternal adalah modem yang ada di luar CPU. Biasanya berukuran kecil, berbentuk persegi atau persegi panjang. Modem ini dihubungkan ke komputer melalui port COM atau USB. Pemasangannya dengan menghubungkan modem ke power, lalu menghubungkannya lagi ke adaptor dan disambungkan ke listrik. Yang ketiga adalah modem kabel. Modem kabel merupakan modem yang digunakan untuk menyambungkan komputer ke TV kabel. TV kabel ini juga dapat digunakan untuk akses internet dengan melakukan pendaftaran ke penyedia jasa TV kabel dan ISP terlebih dahulu. Yang keempat adalah modem ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Modem ini berfungsi untuk memecah sinyal telepon menjadi dua bagian untuk suara dan data, sehingga Anda bisa menerima panggilan telepon sambil mengakses internet secara bersamaan tanpa adanya gangguan. Dan yang terakhir adalah modem CDMA. Modem ini merupakan modem dari kabel yang bekerja dengan jaringan CDMA dengan menggunakan teknologi CDMA. CDMA ini menggunakan frekuensi ultra tinggi yakni 800 hingga 1900 Hz. Lalu ada perangkat keras pendukung. Yang pertama yaitu komputer untuk server. Komputer untuk server merupakan komputer yang memberi layanan kepada komputer lain.
Di internet, komputer server berfungsi sebagai tempat penyimpanan dokumen web dari website tertentu. Yang kedua adalah komputer klien. Komputer klien merupakan komputer yang berfungsi sebagai penerima layanan. Jadi saat kita mengakses internet, komputer kita dapat disebut komputer klien karena menerima layanan dari komputer server milik website yang kita kunjungi. Yang ketiga adalah LAN card atau NIC. Merupakan perangkat keras untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet menggunakan kabel LAN. Dilengkapi dengan MAC atau Media Access Control yang terdiri dari 12 bit angka. Yang keempat adalah hub konsentrator. Hub konsentrator merupakan perangkat yang menyatukan kabel-kabel jaringan dan tiap-tiap workstation, server, atau perangkat lain. Dengan menggunakan hub, kita dapat menambah workstation setiap saat tanpa mengganggu jaringan lain yang sedang beroperasi. Yang kelima adalah kabel. Kabel merupakan peralatan yang berfungsi untuk menghubungkan server dengan workstation. Ada beberapa macam kabel, yaitu kabel koaksial, kabel twisted pair, dan kabel fiber optik. Yang keenam adalah konektor RJ45. Alat konektor yang dipasang di setiap ujung kabel UTP yang menghubungkan antar komputer, hub maupun switch. Kabel UTP merupakan salah satu media transmisi yang paling banyak digunakan untuk membuat sebuah jaringan lokal. Yang ketujuh adalah USB atau Uninterrupted Power Supply. UPS adalah alat yang berfungsi sebagai backup tegangan alat listrik sekaligus menstabilkan tegangan. UPS ini juga berguna untuk melindungi perangkat elektronik dari mati listrik yang bisa terjadi kapan saja. Yang kedelapan adalah printer. Printer digunakan untuk mencetak hasil kerja pada kertas komputer, seperti yang sering kita gunakan untuk mencetak tugas, clipping, dan sebagainya. Yang kesembilan adalah switch. Switch merupakan sebuah alat jaringan yang melakukan breaking transparan atau penghubung segmentasi banyak jaringan dengan forwarding berdasarkan alamat MAC. Switch dapat digunakan sebagai penghubung komputer atau router pada suatu area yang terbatas. Yang ke-10 adalah repeater. Repeater merupakan perangkat yang digunakan untuk menerima sinyal dan memancarkannya kembali sinyal tersebut dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli, atau bisa dibilang untuk menguatkan sinyal agar sinyal yang dikirim sama dengan sinyal aslinya. Yang ke-11 adalah bridge. Bridge merupakan komponen yang digunakan untuk memperluas jaringan atau membuat sebuah segmen jaringan. Bridge juga dapat digunakan untuk menggabungkan dua buah media jaringan yang berbeda. Yang ke-12 adalah router. Router merupakan penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Router hampir mirip dengan break, hanya saja router ini mampu menghubungkan dua LAN dengan tipe yang sama ataupun tipe yang berbeda. Sekian dari saya, terima kasih.